Semoga dengan kehadiran kita hari ini, dengan kesehatan yang diberikan Allah, adalah mengucapkan merupakan daripada syukur nikmat yang diberikan oleh kepada kita. Sebelum pelajaran kita mulai, paling tidak Ibu akan mengasih kalian dulu. Semoga pada hari ini kalian hadir, karena ada Ibu lihat hari ini semuanya pada hadir. Alhamdulillah kalian sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun ya. Terus yang langsung saja kali sudah hari kita memulai pelajarannya. Hari ini yang kita bahas adalah pergaulan bebas dan mendekati zina. Sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan dijelaskan pada hari ini, yang jelas kalian pada sudah paham dan tahu di dalam pemikiran kalian bahwasanya apa sih yang kalian mengerti dan kalian pahami tentang pergaulan bebas. Ayo anak-anak, siapa yang paham dengan pergaulan bebas? Nah ya, jadi pergaulan bebas itu adalah pergaulan yang mana mengikat antara laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki ikatan pernikahan, atau istilah di dalam Islam adalah siapa tahu di dalam Islam adalah tapi untuk hari ini pembahasan kita hari ini adalah pergaulan bebas, pembelajaran untuk tujuan depan ya. Nah oke. Yang pertama, pengertian daripada pergaulan bebas. Nah dijelaskan tadi, pergaulan bebas itu adalah diambil kata dari pergaulan dan bebas. Yang mana dari kata pergaulan dan bebas? Kalau pergaulan itu berarti antara satu individu satu dengan individu lain, interaksi antara teman kalian satu dengan yang lainnya, itu namanya pergaulan. Yang dikatakan bebas itu adalah pergaulan yang tidak memiliki namanya melanggar norma agama, yang mana tidak mengandung kaidah agama. Kan agama sudah mengajarkan pergaulan kita harus dengan pergaulan kita harus membatasi dengan norma agama. Nah, jadi arti dari pergaulan bebas itu adalah proses interaksi antar satu individu dan individu lain, atau individu satu dengan atau kelompok satu dengan kelompok yang lain, itu dikatakan pergaulan. Nah, ada dalilnya. Dalilnya adalah dalam surat An-Nisa ayat 30 sampai 31 dan hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Bukhari ya. Itu dalilnya dari akidah dari Nabi. Dari salah satunya itu kita jelaskan bahwasanya dari pergaulan bebas itu ada memiliki beberapa ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah menghamburkan harta. Nah, siapa yang paham tentang menghamburkan harta? Menghamburkan harta itu menghamburkan. Kalau menghamburkan berarti membuang-buang uang atau membuang-buang harta kita tanpa memiliki tujuan, tanpa memiliki namanya manfaat. Nah, itu namanya menghamburkan uang. Membeli sesuatu tanpa kita pikirkan, membeli sesuatu tanpa harus kita ada manfaatnya atau tidak. Yang ciri yang kedua adalah berbuat tanpa perhitungan, atau menurut ajaran bertindak sesuatu tanpa memikirkan efek daripada tindakan positif maupun tindakan negatif. Maksudnya dampak positif maupun dampak negatif. Itu yang ciri yang kedua. Kenapa dikatakan berbuat dengan tanpa perhitungan? Karena segala sesuatu kita mengambil suatu keputusan, kita mengambil suatu pemikiran, sesuatu itu harus dipikir dengan baik. Ini ada manfaatnya atau tidak. Yang ketiga, ciri yang ketiga adalah terjerat kepada pesta hura-hura. Zaman sekarang namanya pesta hura itu pesta ada tidak namanya hura-hura. Namanya pesta ada yang hura-hura dan tidak. Siapa yang paham? Pesta hura-hura. Jadi maksudnya pesta hura-hura, pesta tanpa memikirkan manfaatnya. Ini kalau saya mengadakan pesta ada manfaatnya, itu dikatakan pesta hura-hura. Terus terjerat, ya betul ya, karena pesta hura-hura kebanyakan pesta hura-hura itu ada seringkali terjerat namanya narkoba. Kenapa terjerat narkoba? Karena dengan adanya pesta, orang anak muda zaman sekarang selalu memikir yang penting
maksudnya norma agama adalah tidak sesuai dengan norma agama. Norma agama itu adalah norma yang tidak sesuai di dalam agama. Salah contoh, tadi satu adalah seks bebas, itu betul norma agama. Di masyarakat kan segala sesuatu kegiatannya tidak memikirkan kalau saya melakukan sesuatu ini kira-kira masyarakat di lingkungan saya mau mengaruhi itu maksudnya. Terus berpakaian yang terbuka atau berpakaian tidak syar'i. Nah, berpakaian tidak syar'i atau berarti istilahnya zaman sekarang istilahnya trend fashion. Jadi sekarang banyak sekali yang trend fashionnya adalah dari pihak dari maksudnya bukan dari desain. Jadi yang kita pikirkan adalah fashionnya. Nah, jadi kalau pemain sekarang itu kalau berpakaian selalu mengatakan fashionnya bagaimana? Nah, fashion itulah yang harus tidak boleh kita inginkan ya. Jadi boleh kita mengikuti tren, tetapi setidaknya pakaian kita harus yang syar'i. Jangan istilahnya you can see you, silakan lihat gengsi saya seperti itu. Terus selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah berpikir dan bertindak sesat. Nah, berpikir dan bertindak sesat atau mengabaikan apa yang harus kita laksanakan gitu. Maksud apa yang harus kita abaikan untuk masa depan kita gitu. Kak pikir rasanya seperti ini. Segala sesuatu tindakan, segala sesuatu yang apa yang kita lakukan, kita harus berpikir bahwasanya kira-kira saya melakukan suatu tindakan ini ada manfaatnya atau tidak. Kira-kira untuk masa depan saya ini mempengaruhi atau tidak. Jangan nanti pada saat kita sudah tua kita akan menyesal. Pendidikan itu sangat penting. Terkadang anak muda sekarang karena pemikiran seperti ini ya, ingin mendapatkan uang dia uang salah satunya karena ini tadi tergiur dengan uang banyak, yang penting saya dapat uang, tapi tidak memikirkan ke depan. Kira kalau saya butuh sekolah, contohnya butuh sekolah, kira-kira masa depan saya bukan berarti masa depan dijamin. Insya Allah sama Allah terjamin rezeki kita. Tetapi tidak masa depan segala sesuatu tindakan kita harus kita pikirkan. Terus yang selanjutnya adalah jenis pergaulan bebas. Jenis-jenis pergaulan bebas, salah satu adalah jenis dari pergaulan bebas itu adalah seks. Kenapa seks? Salah satu jenisnya. Seks itu adalah yang sering banyak remaja saling salah nyangka. Karena pada dasarnya untuk remaja ukuran kalian semuanya ya, pada masa-masa puber yang namanya ini penasaran, yang namanya dengan kegiatan istilahnya penasarannya sangat tinggi. Apalagi selain penasaran tinggi karena sesuatu belum dicoba, ingin mencoba, itu salah satunya. Nah, seks itu seks bebas. Jadi seks bebas terkadang dengan remaja satu dengan remaja lain saling bertemu juga maka seks bebas. Kenapa ada penyebabnya apa? Penyebab salah seks bebas itu adalah salah satu pengertian dari seks itu sendiri adalah laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan suami istri tanpa ada ikatan pernikahan gitu. Itu namanya seks bebas. Penyebabnya apa sih sampai terjadi seks bebas? Pertama adalah dampak daripada iman kita tidak kuat atau istilah di sekitar kita dan keimanan kita, keislaman kita tidak kuat dalam arti, maka dari itulah seiman agama kita harus kita kokohkan. Jadi supaya kita mendekatkan diri kepada Allah, jangan sekali. Jadi suatu tindakan apapun itu harus kita pikirkan. Yang kedua karena larut dengan rujukan teman atau karena rujukan teman itulah istilah atau istilah sekarang teman tidak memiliki akhlak. Kata nama tidak akhlak bukan berarti tidak minim, bukan tidak, tapi minim karena apa? Rujukan teman menginginkan ayo kita ikuti. Jadi boleh kita berdengar siapapun, tapi pergaulan kita harus kita batasi. Mana teman yang bisa membawa kita kebaikan dan mana teman yang tidak membawa kebaikan. Jadi salah satu penyebab kita melakukan seks bebas itu adalah salah satu adalah rujukan teman juga ya. Terus sering berinteraksi dengan orang yang berbatu. Terus yang kedua adalah kurangnya perhatian dari keluarga. Nah, karena salah satu dampak yang selain lingkungan, masyarakat, teman adalah keluarga. Kenapa itu keluarga penting? Karena keluarga madrasah yang ada di dalam diri anak-anak itu adalah orang tua, terutama adalah ibu. Jadi segala sesuatu kegiatan kita setidaknya harus dikontrol oleh orang tua.
apa yang kita keluar dari rumah harus kotor orang tua, harus izin orang tua. Jika orang tua marah itu tidak perbolehkan, itu salah satunya ya. Terus yang selanjutnya adalah ketidakpedulian lingkungan masyarakat. Nah, itu penyebab juga. Karena kadang-kadang tidak kepedulian masyarakat, salah satunya tidak peduli karena di sekitar kita apa yang kita lakukan masyarakat tidak ada negur gitu, tidak ada menyapa. Kalau pancat contoh, kamu pindah mengatakan yang kamu lakukan itu salah gitu, tidak ada. Nah, jadi tidak ada kontrol. Itu penyebab. Seandainya ada kontrol dari masyarakat, sedikit banyaknya kita bisa terarah bahwa kita tidak bisa melakukan apapun, kita bisa tercegah gitu ya. Bagaimana supaya tidak terjadi seks bebas itu? Ada caranya. Nah, cara mengatasinya yang pertama adalah apa? Ya, yang pertama adalah memberi pendidikan agama. Bagaimana pendidikan agama? Setidaknya kita banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah, terus banyak-banyak berteman kepada orang yang temannya juga bagus untuk membawa diri kita. Kita juga harus bertaklim. Kalau nggak bertaklim, paling tidak ada pengajian atau di sekolah ada kegiatan agama di sekolah atau di masjid kita di masjid kan ada selalunya. Terus yang atas ada meja. Terus ada lagi yang namanya kalau kita berteman kepada orang yang baik, pasti kita akan terbawa ke orang yang baik. Terus lingkungan juga sangat mempengaruhi. Kenapa lingkungan sangat mempengaruhi? Karena lingkungan itu adalah yang mengontrol kita. Istilahnya remote daripada diri kita sendiri. Seandainya kalau masyarakat memperhatikan, kalau contoh kamu saja kalau jarang keluar malam gitu ya, kalian kalau keluar malam kira-kira ada tidak pasti ada menegur itu anaknya sini keluar malam gitu. Paling tidak ditegur, kenapa kamu keluar malam atau jangan koordinasi. Itu adalah kontrol daripada masyarakatnya. Itu yang pertama, jenisnya yang pertama. Jenis yang kedua, jenis pergaulan bebas ya, pergaulan bebas. Jenis yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah narkotika dan obat berbahaya, ya kan? Dia kan obat berbahaya. Kalau kalian kan usia kalian adalah usia yang sangat sifatnya itu sifatnya apa ya? Istilahnya pemikiran kalian adalah kira-kira penasaran kalian ini. Apa yang kalian tinggikan? Selalu contoh. Kira-kira saya kalau mau nyoba itu bagaimana sih obatnya? Atau minuman khamar. Dan jenis itu kan narkoba juga tidak obat saja ya, tapi adalah minuman khamar. Nanti jenis kalau saya minuman khamar gimana efeknya? Jadi kalian sebenarnya tidak ingin minum itu, tetapi karena ingin penasarannya, ingin mencoba yang namanya khamar, akhirnya kalian minum. Nah, itulah akhirnya kita terjerumus ya. Jadi cara mengatasinya bagaimana? Sama yang pertama adalah karena kurangnya atau minimnya lingkungan itu selalu kontrol dari keluarga juga sama. Di lingkungan sekitar teman-teman kita tuh karena kurang kontrol dari masyarakat itu salah satunya adalah sampai kita terjerumus daripada menjadi narkoba atau jenis minuman keras. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi sama enggak? Bahwasanya kita yang cara mengatasi adalah kita mendekatkan kepada Allah, jadi agama kita. Terus kontrol di orang tua. Kontrol di orang tua. Terus berteman kepada orang yang berakhlaknya baik. Terus kontrol daripada masyarakat, terutama dinas kepolisian dan dinas kalau narkoba itu biasanya dari dinas polisi mengarahkan bahwa saya sekolah kita kan sering datang dari pihak polisi itu tahun ya sekolah setahun kali datang sekali sering sekolah kita kedatangan ya kan, itu kan sudah dijelaskan Pak kemarin itu bagaimana dampak narkoba, bagaimana dampaknya minuman keras ya kan, dari kesehatan. Kita sekarang membahas ya sudah tadi menyebutkan ciri-cirinya, kita membahas masalah akibatnya. Nah, tadi kita pertama sudah pengertian dari pergaulan bebas, yang kedua kita bahas masalah dalilnya, yang ketiga adalah jenisnya, ciri-cirinya, bukan ciri-cirinya, keempat adalah jenisnya, yang kelima ada akibatnya. Akibat pergaulan bebas itu ada 3, ya kan? Ada 3. Yang pertama terhadap diri sendiri, yang kedua terhadap keluarga,
Yang ketiga adalah terhadap masyarakat. Nah, kalau terhadap diri sendiri, akibat dari pergaulan bebas itu ya, akibat dari diri kita sendiri. Yang jelas dari akibat kita sendiri adalah merupakan gaya hidup, mengatakan bahwasanya kalau kita tidak melakukan ini, pergaulan ini artinya tidak gaul. Nah, itu. Yang pertama agak dia ada diri kita merugi. Kenapa diri kita merugi? Ruginya karena itu tadi, karena berdampak pada diri kita sendiri akibat daripada pergaulan bebas, gitu ya. Dampaknya banyak. Kalau begitu, pertama kita dengan ada pertama kalau perempuan akibatnya adalah hamil. Kalau jenis narkobanya apa? Kita kena sakit. Karena kalau tidak minum kita adalah sako. Berarti kalau tidak minum itu akhirnya kita ketergantungan gitu. Nah, ya. Yang kedua akibat daripada keluarga. Hubungan keluarga ibu, bapak atau paman, nenek itu menjadi renggang. Kenapa menjadi renggang? Karena kita sebagai anak semestinya gitu ya. Orang tua kan sudah mengingatkan, tapi karena sebagai diri kita yang anak sekarang kan kalian adalah dari masa remaja, sekarang posisi dari masa puber. Sudah kalian seperti ini, puber SMA nya. Itu masa-masanya kalau untuk diberitahu, dikasih tahu atau dikasih arahan bahwasanya apa yang kamu lakukan di sana tidak akan pernah namanya mengatakan dirinya adalah egonya ego. Nah, sehingga dengan kaidah kalau tidak dengar karena satu orang tua, akhirnya hubungan kita dengan orang tua kita menjadi renggang. Renggangnya apa? Di rumah yang jelas tegur sapa antara ibu dengan anak atau ibu dengan kalian pasti ada namanya buka yang namanya Pak Cemberut atau istilah bimoli, bibir monyong atau senti. Nah, kan kalian kan setelah remaja sekali gitu, bimoli, bibir monyong itu salah satunya, ya. Nah, kalau bagi dampaknya itu dari keluarga seperti itu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan kalau kalian tidak merasa apa yang dilarang oleh orang tua kalian tidak mau. Nah, dari situlah kita sebagai anak kalau dari keluarga kita dinasihati, didengarkan. Karena di masa kalian sekarang ini itu masa-masanya kalian menghadapi yang namanya masa transisi, masa itu merasa dirinya yang paling benar. Terus yang bagi dampaknya bagi masyarakat, apa dampak bagi masyarakat? Itu seperti ini. Itu anaknya si ini, ya, melakukan seperti ini. Bagaimana dengan kehidupannya? Bagaimana orang tuanya? Ya, berarti yang salah adalah orang tuanya, anaknya sini loh melakukan seperti ini. Itu adalah dampak daripada masyarakat. Jadi kontrol diri kita itu yang pertama tuh dari diri sendiri, masyarakat atau keluarga. Itu selalu kontrol diri kita gitu. Jadi dibagi siapa cermin diri kita gitu. Cermin diri kita tuh ya orang lain. Kenapa ibu katakan orang lain? Kalau mengatakan diri saya, ibu mengatakan diriku baik. Tapi belum tentu di sekitar saya mengatakan saya baik. Seperti itu juga untuk kalian. Jadi kontrol diri kita itulah yang mengatakan bahwasanya bagaimana kehidupan kita itulah dengan kontrol diri kita. Ya, jadi itu adalah dari akibat pergaulan kita sendiri. Jadi dari diri kita sendiri rugi, yang perempuan hamil gitu kan rugi kalau masih zaman sekolah belum habis, belum selesai, kadang sudah teknik hamil duluan gitu ya kan. Nah, akibatnya apa? Putus sekolah. Terus dari keluarga kita sering kelahi sama orang tua, di rumah tidak harmonis. Terus dari masyarakat kita jadi cimohan, jadi bahan bencingan, itu satu. Nah, setelah akibat itu sekarang ada yang terakhir yang kita bahas adalah hikmah menjauhi pergaulan bebas. Bagaimana hikmahnya? Nah, hikmahnya dari ibu jelaskan tadi pengertiannya. Dari dalilnya sudah ada dalam surat An-Nisa 30-31. Terus dari riwayat Bukhari Ustaz tadi, terus dari jenisnya, ciri-cirinya dulu, baru jenisnya, gitu kan, baru akibatnya, gitu ya. Terus hikmah yang lain, kita bisa menghindari dari pergaulan bebas dari Ibu tadi. Ada satu jenisnya tadi seperti seks, narkoba, seks, narkoba, kehidupan malam dan geng motor, gitu kan, seperti itu tadi. Kita terhindar dari itu, hikmahnya apa? Yang jelas kehidupan kita oleh Allah
kehidupan kita yang baik, insya Allah kehidupan kita nyaman ya. Yang kedua adalah karena memperoleh pahala. Kata pahala, karena kita tidak melakukan yang Allah larang. Kita tidak melanggar norma-norma yang diajarkan di dalam agama dan norma yang ada di dalam masyarakat gitu. Jadi kita dampaknya dalam kehidupan kita bagus. Terus dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kan kita sudah menghindari kita sudah menghindari apa yang dilarang oleh Allah, tapi kita masuk apa yang diperintahkan. Nah, kita dijalan Rasul. Terus terhindar dari dampak yang buruk, terutama dalam bentuk etik. Dengan adanya kita mengikuti norma yang tadi kita melanggar semua etik kita, alhamdulillah bagus di masyarakat. Jadi kita punya nama baik. Terus apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan tercapai. Sudah paham? Sudah. Nah, oke. Karena sudah paham, ada yang ditanyakan? Nah, sudah tidak ada yang ditanyakan, insya Allah nanti minggu depan kita bahas yang lain. Sudah nggak ada, insya Allah kalian sudah paham. Ibu akhiri materi ibu. Jangan tekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.